Halo, selamat malam dan selamat datang kepada teman Baku Daya yang sudah bergabung dalam live webinar dengan topik Elevating Human Potential Through Coaching. Perkenalkan, saya Reni. Bersama tim Baku Daya malam ini, saya akan mengawal perjalanan kita sampai di akhir sesi. Bersyukur sekali ya, kita masih diberikan nikmat waktu, niat, dan sehat, sehingga bisa berkumpul secara online dimanapun teman baku daya berada untuk mendapatkan manfaat dari tema yang akan dibahas, yaitu coaching. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Masih dengan semangat memulai tahun 2024, di mana umumnya awal tahun adalah momen untuk membuat resolusi. Karir pesat, jodoh mendekat, saldo meningkat, ibadah makin taat, beruntung setiap saat. Amin, 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 ya robbal alamin. Tidak ketinggalan juga saat yang tepat untuk membuat rencana pengembangan pribadi alias self-growth tahun ini. Nah, demikian juga dengan organisasi, melakukan resolusi awal tahun alias setting objektif, sekaligus menentukan touch point antara atasan dengan timnya dalam sesi one-on-one di awal tahun dan secara berkala sepanjang tahun sampai masa penilaian kinerja. Sesi ini kental sekali dengan penerapan keterampilan coaching, tujuan yang jelas, target yang smart, IDP, dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Nah, maka Baku Daya menginisiasi penyelenggaraan webinar bulan ini dan mengusung topik coaching secara khusus. Karena tidak hanya untuk organisasi, coaching juga sangat bermanfaat untuk individu. Melalui coaching, seseorang dapat memahami tujuan dan arah hidupnya dengan lebih baik, memperdalam pemahaman diri, maju dan berkembang dengan potensi yang terbaik, serta lebih berdaya menghadapi tantangan hidup. Ini kesempatan yang baik sekali sebagai refresher bagi teman baku daya yang sudah familiar dengan coaching. Apalagi yang belum tahu atau sudah pernah dengar namun selintas saja, untuk berkenalan dengan salah satu metode yang baik dalam mengempower individu. Kepoin ya, apa sih bedanya coaching dengan helping professional yang lain seperti counseling dan mentoring. Nah, jika teman baku daya ada pertanyaan membara terkait tema malam ini, coaching, silahkan disampaikan melalui question and ask Q&A form yang linknya ada di chat. Teman baku daya, agar webinar ini dapat memberi manfaat yang optimal, izinkan saya menyampaikan tata tertibnya. Pertama, agenda webinar. Talk show, tanya jawab, kemudian berbagi pengalaman coaching, dan info menarik lainnya. Yang kedua, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak diaktifkan selama sesi webinar. Jika memungkinkan interaksi saat talk show, silahkan klik tombol raise hand pada panel Zoom di bagian bawah layar untuk unmute saat ditunjuk moderator. Ketiga, beberapa pertanyaan dari teman baku daya akan dibacakan di akhir sesi talk show, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan ajukan pertanyaan dari sekarang terkait coaching melalui Q&A form yang disediakan di chat. Keempat, live webinar ini juga dapat diakses melalui streaming di kanal YouTube Baku Daya. Dan yang kelima, penting nih, kesempatan berharga one-on-one coaching conversation bersama certified coach. Sebagai token apresiasi, khusus untuk teman Baku Daya, berhak mendapatkan satu sesi pro bono dengan melakukan konfirmasi melalui confirmation form yang akan dibagikan di akhir sesi. Jadi ikuti acara sampai selesai ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, live webinar ini diprakarsai oleh Baku Daya.
HR Consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Kami di Bakudaya percaya bahwa people merupakan aset paling berharga dari organisasi. Bersama Bakudaya, organisasi dapat mengoptimalkan setiap tahapan journey karyawan secara strategis dan profesional, dari hire to retire, dari perekrutan hingga pensiun. Satu lagi nih, tagline yang diusung oleh Bakudaya, yaitu Elevate Human Potential, Transforming Organization. Ini selaras sekali dengan topik yang diangkat pada live webinar malam ini, Elevate Human Potential Through Coaching. Teman Bakudaya, setelah ini kita akan masuk ke sesi utama, yaitu talk show. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yang juga merupakan founder Bakudaya, Ibu Maria Samperuru. Mungkin sebagian dari kita mengenal dengan nama Ibu Pepi Samperuru atau akrab juga dengan panggilan Mbak Pepi, yang sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia human resource management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan badan usaha milik negara di berbagai industri, di antaranya retail, pengiriman ekspres, logistik, pertambangan, manufaktur, dan biofarma. Selama sesi talk show berlangsung nanti, teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan melalui Q&A form di kolom chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya-jawab. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi talk show pada malam ini. Silakan Mbak Pepi. Halo Mbak Reni, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Pepi. Terima kasih banyak ya sudah diperkenalkan. Dan terima kasih juga nih Mbak Reni sudah membuka webinar kita ini dengan semangat yang luar biasa. Terima Dengan kasih. senang hati. Baik, halo teman Bakudaya, selamat malam. Senang sekali malam ini saya bisa bertemu dengan teman-teman Bakudaya semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Reni, bahwa webinar kita hari ini mengusung tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu Elevating Human Potential Through Coaching. Dari tema itu, kita akan membahas tuntas nih tentang coaching. Lalu kemudian kita akan lihat juga bagaimana kaitannya coaching dengan elevating human potential. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi presentasi dari keynote speaker kita hingga sesi Q&A nanti. Untuk itu, kita akan langsung saja mengupas tuntas dengan ahlinya coaching. Dan sebelum kita temui beliau, saya akan bacakan terlebih dahulu CV-nya. Herul Yuwono Lim, MCC, MP, MEC, ACTC. Dari gelarnya ya, kita bisa lihat MCC itu panjangannya adalah Master Certified Coach from ICF, International Coaching Federation, USA. MP, Master Practitioner from EMCC, European Mentoring Coaching Council, Europe. MEC, Master Executive Coach from AC, Association for Coaching Europe. Di sini aja teman-teman bisa lihat nih, ada yang ahlinya di USA, ada yang ahlinya di Europe. Dan yang terakhir adalah ACTC, Advanced Certification in Team Coaching from ICF. Jadi selain untuk individual coaching, Pak Heru juga ahlinya di team coaching. Nah, itu tadi dari gelarnya. Dari gelarnya saja sudah kita bisa lihat bagaimana sepak terjang beliau dalam menguasai keahliannya di bidang coaching. Selain itu, beliau pun sudah mengantongi
lebih dari 4.000 jam coaching, termasuk juga coaching session dengan BOD level, baik perusahaan lokal maupun multinational company, termasuk juga BUMN. Dalam bidang people development dan pengajaran, beliau memiliki lebih dari 1.000 peserta sebagai studentnya dari berbagai industri. Pak Heru pun memiliki pengalaman kerja lebih dari 25 tahun di industri financial services dan menduduki posisi direktur sejak tahun 1995. 97. Maaf, saya ralat. Saat ini beliau sebagai founder dari Coaching Mentoring Institute dengan klien dari berbagai industri perusahaan besar seperti Astra Group, Bank Mandiri, Inalum, Pelni, dan lain sebagainya. Maka langsung saja saya panggilkan keynote speaker kita hari ini, Heru Yuwono Lim, MCC, MP, MEC, ACTC. Berat gitu ya. Ah, ini sudah direkam ya. Ya, ini definisi formalnya coaching dari International Coaching Federation. Nah, ini mungkin mencernanya nggak terlalu mudah. Jadi gampangnya gini lah. Coaching itu apa sih? Coaching itu metode yang unik untuk membantu orang lain bisa membantu dirinya sendiri. Kalau boleh, saya pengen pakai kata bukan membantu justru. Menemani, berpartner. Jadi coaching itu metode unik menjadi partner, teman. Nah, itu mulainya dengan partnering. Dengan orang lain, coachee, Aisyah bisa pakai kata klien. Jadi menemani klien berkembang. Tapi berkembangnya itu bukan karena dari coach-nya yang memberikan sesuatu ya, advice, jawaban, dan seterusnya. Enggak. Tapi dari kliennya sendiri. Dengan ditemani coach, kliennya sendiri nanti menemukan potensinya, menemukan aha momennya, menemukan insight-nya, dan kemudian tentu membuat rencana tindakan sehingga itu bisa terrealisasi. Ujungnya sih membuat orang lebih baik. Ya, tapi kenapa unik? Tentu ada metode lain banyak ya. Dan menurut saya itu juga metode yang baik dan diperlukan. Ada counseling, mentoring, advising, consulting, training gitu ya. Tapi ini unik karena coachnya tidak memberikan advice gitu, tidak memberikan jawaban. Jawabannya nanti yang ketemu kliennya sendiri. Itu uniknya coaching. Gitu Mbak Babi. Baik, Bapak. Terima kasih dan menarik sekali ya. Tapi Dia ini saya metode. kalau nggak bacain nanti kurang afdol ya. Saya bacain yang definisi ininya lah, Ya, silakan definisi Pak. saintifiknya. Partnering with client. Jadi coach itu berpartner dengan kliennya. Mhm. Dalam satu proses. Prosesnya itu thought provoking dan kreatif. Tentu di dalamnya ada trust, ada safety tentu. Nah, setelah apa di dalam perjalanan menemani itu kliennya bisa terinspirasi, inspire them, itu klien, supaya dia bisa memaksimalkan personal dan professional potensial. Jadi gampangnya ya teman untuk klien mengembangkan dirinya sendiri. Itulah definisi mudahnya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak tadi juga sempat mengatakan ini, bahwa coaching ini adalah salah satu yang membantu, tools untuk membantu orang lain. Mm-mm. Nah, tadi memang Bapak katakan bahwa coaching ini yang membedakan dengan yang lain adalah keunikannya. Mm-mm. Apa Bapak bisa elaborasi lebih jauh lagi, Pak? Apa yang membedakan secara khusus nih coaching Ya, dengan metode lainnya? ya ini sebagian besar teman-teman yang ikut mungkin tolong bersabar karena sudah mendengar ini berulang kali, tapi nggak apa-apa ini kan buat nanti recording bisa didengarkan sahabat yang lain ya, sahabat Baguda yang lain. Jadi
Saya selalu berulang-ulang ngomong kalau di kelas gitu ya, sedang membimbing para calon-calon coach profesional. Coaching itu bagus sekali, tapi kalau ditanya yang paling bagus, tunggu dulu. Karena coaching itu bukan panacea, bukan obat yang menyembuhkan 1001 penyakit. Nah, karena memang ada momen tertentu, case tertentu, kliennya itu justru lebih terbantu dengan metode yang lain, misalkan counseling, mentoring, training, consulting, itu ya. Jadi tetap ini salah satu yang sebenarnya bisa berkomplementari dengan pendekatan yang lain. Nah, cuman memang coaching ini rada unik, rada nyeleneh, dan relatif memang lebih baru lah dibandingkan helping profession yang lain gitu, saudara-saudara kita yang lain. Mhm. Itu, Mbak Oke, Feby. oke, baik Pak. Jadi Jadi, ya, mungkin slide berikutnya nanti. Ya, nah mungkin saya teruskan dulu ya Mbak Feby ya. silakan, silakan Pak. Karena profesi ini relatif baru yang saya baru bilang. Mhm. ICF pun baru 20-an tahun lebih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini sedang berkembang gitu. Secara industri pun sedang sunrise lah istilahnya. Makanya saya eh, bersyukur lah bisa mengenal coaching ini di tahun 2011. Saya udah mengenal coaching, jadi itu ya akhirnya saya putuskan untuk udah saya dalemin ini deh gitu. Dan ya bersyukur saya mendalami hal yang memang berkembang gitu dan memang baik gitu. Nah, kemudian banyak orang yang pengen jadi coach suka nanya sama saya, Mbak Wepi. Oh, jadi Mhm. coach itu apa sih, Pak? Yang dibutuhkan? Tadi saya mau pinjem nyontoh pantunnya Mbak Reni boleh ya pakai ada kata yang sama di belakangnya gitu ya tadi at. Ini saya pakai kata ti aja deh. Yang pertama menurut saya seorang coach itu sependek pengalaman saya, coach yang handal itu dimulainya dari hati. Ya, hati ini bisa heart, bisa head juga ya, mindset, hati. Kalau katanya dari start with why gitu ya. Memang punya keinginan menolong orang. Kan katanya ada rekan yang memberi saya quote, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi coaching ini mulainya dari hati. Tentu kita bisa jadi profesi dan bisa mendapatkan income dari sini, ya bersyukurlah. Tapi profesi ini profesi yang sebenarnya baik gitu. Punya hati menolong orang lain dan ini skillnya. Ini life skill yang bisa digunakan. Hati yang pertama. Nah yang kedua, saya suka mengatakan keinginan yang kuat itu perlu, tapi belum cukup. Saya kalau nggak sekolah misalnya kedokteran, pengen nolong orang, tapi nggak pernah ngerti, nggak punya kompetensi, ngasih obatnya salah, jadi malpraktek gitu kan ya. Jadi yang kedua itu adalah kompetensi. Makanya seorang coach yang baik perlu punya hati, tapi juga jangan lupa kompetensi. Itu yang kedua. Yang kedua itu kompetensinya supaya kita membantunya bisa maksimal bahkan menghindari malpraktek kalau istilah gampangnya. Nah, yang ketiga biasanya kompetensi ini kan ada standarnya, ada validasinya. Makanya yang ketiga itu sertifikasi. Nah, ini menjelaskan kenapa ICF dibentuk karena ICF itu membuat standar internasional seorang boleh menyebut dirinya professional coach.
Jadi tidak sembarangan karena memang coaching ini mungkin saat ini belum ada kayak kedokteran kan harus masuk kuliah dulu udah tertata dengan baku gitu ya. Kalau coaching kan belum. Makanya ICF menjadi lembaga yang menstandarisasi secara internasional. Dan itu memberikan 3 sertifikasi. Kalau di ICF individunya itu namanya kredensial. Nah, ini tentu yang teman-teman udah belajar coaching udah bosen ya. Semoga minum kopi aja sama makan snack sambil dengerinnya karena udah hafal ini tentu. Nah, yang pertama katakanlah kalau akademis itu S1-nya lah Associate Certified Coach. Itu lumayan, itu pun sudah lumayan requirement-nya lumayan. Nanti silakan kalau ada yang mau sharing teman-teman yang sedang menjalani bahkan yang sudah menjalani. Saya tahu beberapa rekan sudah ACC ya, ada Puhana dan seterusnya. Sudah ACC. Itu S1-nya. Kemudian kalau mau naik lagi, nambah jam terbang, nambah jam training, jam terbangnya dari 100 menjadi 500, Anda bisa apply untuk menjadi PCC, Professional Certified Coach. Nah, yang paling tinggi itu namanya MCC. Nah, ini cukup serem kalau menurut saya. Trainingnya 200 jam, tapi yang lebih serem jam terbangnya itu 2.500. Ya, kalau mau tanya berapa lama, saya berapa ya, 8 tahun lebih ngumpulin itu. Full time loh, full time jadi coaching, karena 2.500 buahnya ya. Itu, makanya hati, kompetensi, dan sertifikasi. Itu kira-kira jawabannya. Kalau ada yang pengen jadi coach. Ya, terima kasih Bapak. Jadi tadi coach itu dimulai dari hati, dilengkapi dengan kompetensi dan sertifikasi. Asik. Iya. 3I ya Pak. Heeh. Rhyming. Oke, baik Bapak. Nah, em, kalau Bapak lihat sendiri, manfaat coaching ini Pak, seperti apa sih Pak? Baik untuk diri sendiri sebagai coach atau sebagai coaching, ataupun terhadap orang lain. Mm-mm. Saya mau sharing pengalaman juga lah. Dulu saya juga Silakan. nggak ngerti pertama kali 2011 belajar coachingnya apa toh ya. Banyak orang coaching gitu ya. Tapi waktu itu belum terlalu banyak sih. Hmm. Oh, ternyata satu buat saya ini adalah life skill. Ya kalau mau di ngomong gampangnya ini adalah salah satu metode kayak komunikasi lah ya untuk membantu orang. Tapi ini life skill yang bisa bermanfaat. Tentu manfaat pertama itu buat orang lain. Saya pernah baca satu buku, ternyata sadar nggak sadar itu juga bermanfaat buat coachnya. Hati, tujuan, motivasi awal itu tentu untuk orang lain. Tapi kita akan, saya kasih contoh yang kecil aja. Dulu saya orangnya itu nggak sabaran. Ya, sekarang mungkin masih sih, tapi ya agak lumayan gitu ya. Contoh, mendengarkan orang bicara, itu nggak sabaran gitu. Belum selesai ngomong udah saya potong. Bahkan, udah saya udah ngerti lah. Gitu. Nah, di dalam coaching kita dilatih bahkan mungkin agak ekstrim dipaksa untuk mendengarkan orang dengan full active listening. Dan itu membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik juga sebagai coach karena kita diajari, dipaksa untuk mendengarkan orang lain. Nah, tentu manfaat besarnya adalah kliennya. Nah, tapi nanti saya mau cerita, apakah coaching selalu berhasil, selalu efektif? Nah, itu kalau nanti mau dengar ceritanya boleh. Tapi intinya adalah sangat baik. Nah, ini kenapa saya suka waktu diundang sama webinar ini. Satu, topiknya coaching. Kedua, yang undang Mbak Pepi. Ketiga, saya ngelihat baku daya, tagline-nya itu pas. Pas sekali dengan coaching. Elevating Human Potential. Tentu rekan-rekan tahu lah, manusia dikaruniai banyak potensi oleh Yang Pencipta ya. Jadi bagaimana kita menggali, mengelevate potensi-potensi itu. Salah satunya ini metode coaching gitu.
Gitu kira-kira kalau Ya. tanya manfaatnya. Oke, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi Bapak sempat Hmm. katakan bahwa Bapak ingin menceritakan juga satu cerita tentang coaching, Pak. Iya, saya tuh suka kalau lagi gini talk show suka di Pak sharing dong pengalaman yang berkesan. Tapi saya tadi dapat bocoran dari Mbak Pepi nanti akan ada yang sharing pengalaman. Nah Ya, nanti rekan yang sharing pengalaman biar sharing pengalaman yang sukses gitu ya. Karena dari ya udah banyak lah 4.000-an jam tuh 400 klien. Saya cerita sharing yang nggak begitu sukses atau yang gagal. Saya tuh pernah oke. di dalam coaching janjinya misalkan 6 sesi itu kliennya nggak balik gitu. Hmm. Kalau ada klien yang cuma satu sesi doang, nggak mau nerusin. Mhm. Terus ada klien yang sedang dalam sesi, misalkan janji 60 menit gitu ya. Belum 1 jam dia minta diberhentiin. Jadi intinya sebenarnya dalam coaching makanya trust, safety, kesiapan, niat itu perlu dari dua belah pihak. Saya Mhm. tentu tidak menyalahkan klien. Saya berintrospeksi diri sendiri, saya minta maaf, khususnya klien saya yang berhentiin saya lagi di tengah-tengah sesi itu ya. Maaf kalau saya mungkin menyinggung atau cara saya bertanya kurang baik, gitu. Tapi ya syukur akhirnya mau berlanjut sih. Beberapa saat kemudian masih mau berlanjut. Jadi intinya, makanya kenapa tadi saya bilang kita punya niat hati dulu, tapi jangan lupa kompetensi gitu. Mhm. Karena belum tentu coachnya kompeten itu pun tidak menjamin 100% pasti ya nanti hasilnya bagus terus gitu ya. Apalagi kalau kita tidak kompeten atau belum kompeten, gitu. Karena tadi kan di awal saya udah bilang, metode bukan hanya coaching kan. Ya. Nah kalau saya pelajarin salah satunya adalah mungkin saya menggunakan metode yang kurang tepat, di saat yang kurang tepat, di topik yang kurang tepat, dengan klien yang saat itu butuhnya lain gitu. Jadi Mhm. ya enggak cocok gitu, enggak pas. Jadi kita enggak mencari siapa yang salah. Ini kan partnering, jadi harus dua pihak nih dancing in the moment gitu. Enggak bisa coachnya maksain juga. Gitu pengalamannya. Jadi banyak ya yang berhasil-berhasil ya bersyukurlah ada calon CEO yang jadi CEO akhirnya jadi kepilih salah satu CEO terbaik segala di terima kasih katanya. Tapi saya bilang selalu kreditnya itu kepada klien. Oh ya, saya mau sharing dikit waktu saya belajar coaching di awal-awal itu, saya pernah guru saya atau mentor saya itu ngomong gini. Tadinya saya nggak ngerti tuh. Heru kamu punya bakat jadi coach. Ya syukurlah mungkin mau nyeneng-nyenengin saya nyemangatin. Tapi kamu nggak boleh directing ya. Oke. Saya bilang. Kenapa sih apa bagusnya jadi coach? Saya bilang. Dia bilang gini, profesi coach itu membuat kita tidak mudah sombong dan Mhm. tidak mudah stres. Saya nggak ngerti itu pertamanya. Ayo Pak Pepi kita interaksi sebentar. Kalau saya sederhanakan pakai kayak matematik aja lah. Hasilnya coaching itu efektif sama kurang efektif cuman dua. Waktu coach berpartner sama klien hasilnya bisa efektif atau kurang efektif. Nah kalau hasilnya efektif, siapa yang bagus? Pantaskah seorang coach menepuk dada mengatakan, tuh, gara-gara saya tuh, makanya klien saya jadi maju, jadi hebat, karirnya kinclong. Tadi katanya Mbak Pepi apa itu karirnya pesat, melesat. Apakah pantas kita menepuk dada? What do you think, Mbak Pepi? Bahwa itu hanya karena kemampuan saya menjadi coach. Tentu tidak. Karena kan bahkan idea atau solutionnya tadi Bapak katakan kan akan ditemukan oleh si kliennya, Iya, bukan oleh coachnya. kredit itu sebenarnya goes lebih banyak pergi ke klien. Karena yang capek itu juga klien loh. Harus Hmm. memikirkan, mendapat insight, action plan dijalanin.
tapi memang karena dia niat mau maju. Jadi kalau hasil coaching efektif, nggak perlu sombong jadi coach gitu. Mhm. Ya kalau ngomong gamanya yang bagus, ya kamu mungkin cukup bagus lah. Kalau kamu nggak bagus, nggak bisa bantu jadi partner yang baik. Tapi sebenarnya kredit lebih banyak ke klien. Klienmu yang bagus itu kasarnya. Nah, tapi kalau di sisi yang lain, tidak semua coaching berhasil kan yang saya bilang. Apakah saya perlu stres berat? Ya mungkin kata yang lebih keren ya refleksi lah. Refleksi untuk memperbaiki apa yang kurang dari kita. Tapi sering kadang-kadang masalahnya itu tidak hanya dari kita. Mungkin kliennya belum mau, belum siap, metodenya belum pas, butuh metode lain. Ya nggak usah terlalu stres as long as kita sebagai coach sudah melakukan yang terbaik. Makanya saya suka ditanya metaforanya, coach itu kayak penabur. Ya mungkin ada unsur petani lah. Milih bibit terbaik, cari cara terbaik, menaburkan benih, ditemenin, dipupukin. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memilih tanahnya. Ada yang jatuh di tanah kering yang nggak tumbuh, yang setengah subur ya tumbuh setengah, yang subur ya tumbuhnya banyak gitu. Selama kita memilih bibit terbaik dan melakukan yang terbaik, ya hasilnya nanti semoga baik gitu. Gitu. Ya, ya Bapak, terima kasih. Bapak tadi sempat cerita sedikit di awal juga bahwa ada apa guru Bapak yang mengatakan terlebih dahulu tentang coaching. Jadi saya ingin ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya apa sih yang menginspirasi Bapak untuk mendalami dunia coaching ini? Iya, ini slide-nya mau dilanjutkan dulu nggak? Ini tapi ini mengenai SCF ya setelah itu. Nanti Ya, ya sudah asik. cerita saya dulu deh. Boleh. Mau di stop sharing dulu atau dibiarkan saja? Nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Oke, Biar baik. lebih banyak yang kelihatan ini aja slide daripada ngelihat saya. Nah, sebenarnya sebenarnya sama di filosofi coaching. Potensi itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam diri saya sebenarnya potensi untuk menjadi coach, menolong orang lain, menjadi coach itu ada. Tapi saya nggak tahu loh. Dan Hmm. saya tahunya itu kalau saya bilang ini secara apa ya spiritual kali ya, divine intervention. Sebenarnya saya udah apa ya mendeteksi hal itu. Saya ini suka, kan tadi saya cerita, waktu saya jadi megang HR, saya suka, tapi waktu suruh megang semua company, saya malah nggak begitu happy gitu. Saya lebih suka waktu jadi HR. Jadi sebenarnya benih itu sudah ada, potensi itu sudah ada. Tapi di 2010, nah itu tadi, saya eh, ada satu kondisi yang membuat saya tidak bisa melanjutkan karir korporasi saya yang udah 25 tahun. Nah, akhirnya saya berpikir mau ngapain gitu ya, pensiun dini terus mau ngapain. Nah, itu yang membuat saya mencari-cari, nggak langsung ketemu coaching sih. Itu ya jadi dosen, ya jadi konsultan, jadi trainer, jadi advisor, dan counselor nggak sih, karena saya nggak belajar counseling. Nggak punya keahlian di situ. Wow. Nah, tapi akhirnya saya ketemu, mau jadi motivator juga kayaknya nggak bisa berdiri teriak-teriak gitu ya, nggak bisa. Orang nggak termotivasi kalau saya ngomong rame-rame di depan banyak publik. Akhirnya saya kok ketemu coaching, oh ini cocok nih, lebih menolong orang, caranya unik, pendekatannya one on one. Sekarang ada one to many team, tapi timnya tetap lah bukan yang ratusan orang gitu ya, timnya hanya coaching secara tim atau secara grup. Nah itu yang membuat saya akhirnya mendalami coaching dan ya thank God sampai hari ini saya tidak menyesali keputusan itu, yaitu terima kasih kita percaya rencana yang di atas itu lebih baik dari rencana kita itu. Sebenarnya dulu saya enggak kepikir sama sekali mau Mhm. jadi coach selama Mhm. 25 tahun berkarir. Tapi sebenarnya benih itu sudah ada gitu, potensi itu sudah ada. Mhm. Nah, makanya kenapa saya senang. Tentu kalau nanya perjalanan saya juga menemukan itu melalui proses coaching. Saya punya beberapa coach di awal-awal sebelum menentukan mau saya lanjutkan nggak berkarir di coaching gitu. Gitu.
Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi Bapak kan udah belasan tahun kali ya Pak ya di Ya, bekerja di dunia 2011 coaching. lah. Udah. Ya. Nah, kalau Bapak lihat dari 2011 sampai dengan sekarang, pergerakan dunia coaching ini seperti apa, Pak? Nah, ini coaching ini lagi berkembang nih. Tadi yang saya bilang nih sunrise. Hmm, Karena ICF itu juga baru tahun 95 tuh tulisannya ada di situ. Baru 20-an tahun sekian gitu ya. Dibandingkan yang lain kan udah jauh lebih lama berabad-abad. Nah, ICF sendiri juga pesat sih majunya. Hari ini membernya udah 58.000 lebih tuh di 165 negara. Ini terkait sertifikasi yang saya bilang. Jadi mhm, kalau mau jadi coach, hati, kompetensi, sertifikasi. Nah, memang ya agak piramida sih. ACC yang associate itu sekitar 53%, BCC 43%, tapi yang tip of the iceberg ini, tip of the puncak gunungnya memang sedikit. MCC itu baru 4%. Itu ada di dunia sama ada di Indonesia. Di Indonesia 200-an lebih lah berarti. MCC-nya 9. 9 itu yang kita orang Indonesia, 7 yang 2 orang asing yang tinggal di Indonesia. Nah, ini tentunya menjaga standarisasi dan reputasi seorang coach kalau sudah punya sertifikasi. Jadi itu sekarang saat ini yang menjadi apa ya? Menjadi misi saya lah. Sudah nyampe di posisi MCC ya. Saya kepengen menelurkan banyak professional coach yang benar-benar profesional gitu. Secara sertifikasi maupun secara praktisnya. Itu, nah nanti di akhir mungkin saya akan sharing sedikit ya, coaching school saya kalau diperkenankan. Itu ceritanya Mbak Feby. Ini baik. saya kebanyakan ngomong nggak, timingnya gimana nih? Masih oke. Aman, Pak. Jangan khawatir. Baik, baik. Oke. Tadi sudah berbicara tentang pergerakan coaching, di mana sekarang ini lagi sunrise ya, Pak, istilahnya Bapak. Iya, Oke. sorry Nah, saya mau tambahkan dikit. Jadi kalau rekan-rekan yang tertarik, ini nih wave-nya masih wave yang naik gitu. Makanya kenapa saya bilang di Indonesia baru 200-an. Seluruh Indonesia loh. Itu hmm, baru baru 200 lebih itu. Ini masih terbuka lebar lah peluangnya untuk menjadi coach dan ikut dalam gelombang ini. Itu. oke. Nah, Bapak, kalau kita mau menjadi seorang coach itu, gimana sih caranya, Pak? Tadi Bapak bilang ini sebuah opportunity yang bagus sekali ya, lagi sunrise. Nah, gimana tuh caranya, Pak, kalau saya mau ikut, kalau mau menjadi seorang coach? Wah, ini saya mau ngomong tapi nanti ada sedikit memperkenalkan. Mungkin pertama supaya netral kompetensinya dulu kali ya, atau Boleh, syaratnya dulu di slide boleh, berikutnya. Jadi boleh. untuk jadi Certified Professional Coach dari ICF, tolong slide berikutnya. Itu ada 5 syarat. Mungkin saya pakai gampang aja lah. Edukasi, bentuknya jam. Tadi kalau ACC yang S1 tadi yang associate itu 60 jam. Experience itu jam terbang, 100 jam terbang. Mentor coaching, perlu punya seorang mentor, pembimbing lah. Kayak dosen pembimbing kalau kita kuliah dulu. 10 jam, 3 bulan. Nah, jadi prosesnya ini pun bisa berbulan-bulan gitu. Paling enggak 5-6 bulan lah. Kemudian ujiannya ada 2, ujian praktek mau ujian tertulis. 4, performance evaluation itu ujian praktek. Kita diminta bikin live recording, live coaching di record. Dikasih transkrip, bikin transkrip terus dinilai sama asesor. Itu ujian prakteknya, kayak kita ngambil SIM ya, atau jadi pilot gitu kan aja ujian prakteknya. Nah, terakhir ujian tertulis. Ini ada tulisan written exam. Ini bisa online, bisa di test center. Ini langsung ke ICF biasanya. Ngecek ujian. Ini yang paling terakhir ujian tertulis. Jadi ada 5 syarat kalau mau certified untuk menjadi professional coach. Gitu. Nah, di Baik. dalamnya tentu ada code of ethic, mungkin slide berikutnya.
dan itu menjaga profesi coach dan waktu melakukan proses. Contoh, confidentiality itu sangat penting, gitu ya. Kemudian ada agreement di depan, kemudian ada hak yang sama antara klien dan coach untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dan seterusnya. Code of ethic-nya ada di situ tuh. Malah ICF ngaturnya sangat ketat gitu untuk masalah ini. Jadi ada coach, client, and process. Ini yang dijaga oleh ICF. Begitu. Nah, tentu ada kompetensi yang diminta sama ICF. Diminta untuk didemonstrasikan sebelum dikasih gelar sama ICF. Gelar yang ACC, BCC, MCC. Gitu. Nah, ini saya langsung kasih aja ya supaya cepat ya. Nanti biar Q&A-nya lebih banyak waktu. Yang berikutnya, slide berikutnya ini adalah kompetensinya yang ditetapkan oleh ICF. Ini sudah diperbarui, karena setelah 25 tahunan ICF mau memperbarui. Bersyukurlah yang Anda belajar coaching sekarang, karena kompetensinya 8, dulu 11. Jadi ini lebih streamline lah. Saya nggak bacakan satu-satu, karena nanti Anda masuk sekolah coaching yang diakreditasi ICF, tentu akan diajarin ini dengan baik. Jadi boleh dilihat aja lah, ada ethical, ada coaching mindset, ada agreement, trust, presence, listen, awareness, dan growth. Nah, kompetensi ini yang harus dimiliki seorang professional coach dan ditampilkan untuk ujian tadi, ujian praktek dan ujian tertulis. Itu ceritanya. Kalau mau punya kompetensi dan sertifikasi. Semoga menjawab, Mbak Pepi. Menjawab Bapak, terima kasih. Ya. Ini kita mau sertifikasi dari ICF. Nah, sekarang saya ingin lebih mengerucut lagi nih Pak, Mm-mm. sebagai foundernya Coaching Mentoring Mm-mm. Institute. Nah, bolehkah Bapak bercerita lebih jauh Pak tentang Kome Institute ini? Iya, kalau gitu izin saya share 1-2 slide ya untuk Kumi ya. Nah ini ya itu panggilannya 2011-an saya terpanggil belajar coaching, 2020 sudah pandemi saya sudah MCC waktu itu. Itu teman-teman pada bilang, ayo sudah MCC, jangan disimpan sendiri, bagiin, bimbing kita-kita untuk jadi professional coach. Ya sudah, saya bikin satu sekolah lah, institut. Nah, namanya Coaching Mentoring Institute. Singkatannya COMI, Coaching Mentoring, tapi sebenarnya ada 3 waktu saya membuat ini di benak saya ada 3 waktu itu. Pertama, COMI adalah Coaching Mentoring Institute. Kedua, kalau itu digabungan jadi CAM gitu ya. Jadi CAM, ayo datang kita belajar sama-sama. Nah, ketiga ini yang juga nggak kalah penting. Sebenarnya Co-Desmi. Jadi co-nya itu sebenarnya kata awalan yang menunjukkan bersama. Jadi kayak co-learning, co-creating gitu. Karena kenapa? Filosofi coaching, kata pertama di definisi coaching masih ingat tadi Mbak Baby, ICF. Kata pertama apa di definisi coaching ICF? Tadi, ICF mendefinisikan coaching, kata pertamanya Partnering. partnering. Jadi saya kepengen di sini tuh ada kental dengan berpartnernya. Nah ya sekali lagi bersyukur di apa diberkati juga lah ya. Ini jadi sampai hari ini sudah menghasilkan 61 ACC dan 18 PCC yang under my wing lah, yang saya bimbing gitu. Nah, rekan-rekan mungkin Pak Heru apa sih lebihnya Komi? Kita yang pertama tahun 2022 Juli pertama mendapat akreditasi model baru level 1, level 2. Bedanya apa? Gampangnya bedanya yang di kanan. Kalau Anda ikut coaching school yang sudah diakreditasi ICF level 1, level 2, maka ujian prakteknya di coaching school itu. Kalau belum, Anda harus ngirim recording transkrip ke Amerika. Ada biaya yang lebih tinggi, ada waktu yang lebih lama sampai 14 minggu. Kalau di sini hanya sekitar 4 minggu nanti ICF ngeceknya. Karena sudah apa wewenangnya udah diberikan coaching school untuk menguji prakteknya. Kalau written ini memang langsung dari ICF ya.
gitu. Itu bedanya. Jadi rekan-rekan kalau kepengen ke Komi, mari bersyukur. Tapi kalaupun enggak, misalkan aku tak lihat-lihat dulu baru enggak apa-apa. Nah, tak kasih satu pedoman, ini slide terakhir untuk pedoman. Masuk aja ke websitenya ICF. Tadi kan ada tuh, www.coachingfederation.org. Cari Education Search Service, masukin nama organizationnya, coaching schoolnya. Nanti keluar tuh. Itu global seluruh dunia ada 1.000 lebih kalau nggak salah. Coaching school di dunia, seratusan lah pokoknya. Itu keluar semua di situ. Apakah sudah diakreditasi, akreditasinya apa gitu, level 1, level 2. Ya hari ini kita yang paling lengkap. Belum ada coaching school yang punya menu sampai level 1 ada, level 2 ada. CCI ini buat renewal, karena ACC, PCC, MCC itu tiap 3 tahun harus di-renew. Ini adalah continuous education, EATC buat tim coaching. Jadi ya bersyukur kita yang pertama dan ini paling lengkap lah. Begitu, terima kasih kesempatan memperkenalkan dan Baik, coaching school. terima kasih Bapak. Bapak, sebelum sebelum berakhir tentang Kome Hmm. ini, batch baru kelas coaching di Kome Institute ini Oh iya, kapan, Pak? boleh tolong balik ke slide sebelumnya. Silakan kontak saya bagi yang berminat. Ini 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu, 3 minggu deh. Karena pas setelah pemilu, pemilu 14 kan Februari. 15 Februari kita ada batch baru level 1 untuk ACC. Mulainya kan level 1 dulu gitu ya, S1-nya. 15 Februari seatnya masih ada, meskipun early bird udah habis. Makanya saya bilang, nanti kalau yang berminat serius, itu tolong dicatat handphone saya. Ingetin aja saya dari Bakudaya webinar gitu ya. Nanti tak kasih early bird lah. Ya, karena sebenarnya Oke, 1 bulan sebelumnya udah selesai 15 Januari. The lowest price-nya tuh early bird sebulan sebelumnya eh, sudah ini sudah lunas. Jadi kalau ini karena Mbak Pepi yang minta dan saya dikasih kesempatan promosi, saya udah terima kasih ini. Jadi teman-teman yang berminat, WA saya aja dan kenalkan diri, bilang saya tahu Bapak dari seminar ini, webinarnya Pak Budaya gitu. Nanti tak kasih early bird. Gitu, baik, 3 minggu baik. lagi. Heeh. Siap, Pak. 3 minggu lagi dari sekarang, 15 Februari 2024 ya, Pak. Next Ya, batch. Baik, teman Bakudaya harap dicatat dan juga nomor yang ada di sini, nomor handphone juga dicatat baik-baik sehingga nanti bisa langsung menghubungi Pak Heru. langsung ke saya Oke, aja. Biasanya ada adminnya Karina, tapi ya yang peserta webinar ini udah tahu, handphone saya langsung ke saya, enggak apa-apa. Nanti saya layani kok. Kalau baik. biasanya. Mm-mm. Oke, baik. Kalau begitu Pak Heru, terima kasih banyak nih. Ya, Sharing Bapak tentang coaching ini menambah wawasan. Selama ini yang kami pahami, coaching adalah ya salah satu metode saja. Ternyata kalau saya lihat dari penjelasan Bapak bahwa coaching ini menjadi life skill. Jadi ya. memang benar-benar kita bisa gunakan tidak hanya di kantor, tapi dimanapun. Mm-mm. Really eye opener. Thank you so much, Bapak. Terima Nah, kasih Mbak Beb. Bapak, teman Bakudaya juga, berikutnya kita akan langsung memasuki ke sesi Q&A. Nah, link Q&A yang sudah ada di chat, kita akan lihat dan saya akan bacakan beberapa. Oke, Pak, ini sudah ada satu pertanyaan. Nah, Silakan apa tanya, yang gampang-gampang saya yang jawab, yang susah nanti Mbak Pepi yang jawab. Ayo. kebetulan bahwa ini di-share-kannya di form Q&A, Pak. Jadi Ya, saya bacakan ya, Pak ya. Nanti Bapak bisa silakan. langsung jawabkan. Nah, pertanyaan pertama, apakah nasihat Bapak untuk yang baru atau ingin memulai bisnis coaching? Oke. Kok saya kembali ke 3 tadi ya? Jadi memang tolong refleksi, self-reflection. Maksudnya self-awareness, self-reflection, bukan refleksi mijit kaki ya. Reflection Iya, ke diri sendiri, apakah memang Anda ingin. Karena hati itu perlu dulu.
Hmm. Jadi yang inginnya itu kenapa gitu ya, find yourself. Nah kalau mau cari coach juga baik. Saya dulu ada 3 atau 4 coach untuk memastikan saya mau nyebur ke coaching nggak. Saya nyari 3 4 coach itu untuk memastikan itu. Jadi itu nomor satu hati. Nomor dua, kalau sudah ada hati ya saya langsung aja nih, carilah tempat coaching school yang bisa membantu Anda mendapatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi. Karena dari situ baru kita ya boleh dibilang cukup reliable lah untuk melakukan praktek coaching ini gitu kan, supaya enggak malpraktek gitu. Itu sih. Jadi mulailah dengan itu dulu. Lupa tadi katanya ada uangnya. Ya kalau boleh uangnya terakhir lah. Mungkin sama ya katanya kalau seorang dokter harusnya jiwa menolongnya dulu. Kalau nanti dia dibayar dia bersyukur gitu. Ya dulu juga waktu mulai saya nggak mikirin uang dulu. Sekarang ya bersyukurlah ada orang yang bersedia memberikan uang yang cukup gitu untuk sesi-sesi yang diberikan ke saya. Baik, Gitu. baik Bapak. Jadi memang yang terutama tuh hati ya Pak. Iya, tapi itu hati itu kan keinginan ya. Pengen tapi harus kompeten juga gitu. Hati Hmm. dan kompetensi. Nah, itulah perlunya sertifikat. By the way, sekarang klien juga mulai teredukasi kok. Hmm. Apalagi kalau itu kliennya corporate gitu yang menjadi sponsor. Mereka akan mencari coach yang sudah certified. Baik, baik. Pertama siapkan hati, yang kemudian kedua cari tempat coaching atau coaching school yang memang benar-benar bisa memberikan kompetensi yang sesuai. Iya. Gitu ya Ya Pak. tentunya temukan market Anda sendiri nanti. Itu Anda tahulah nanti. Baik ini. Bisa ikut. Iya. Baik. Thank you Bapak. Mm-mm. Eh, masih ada lagi nih Pak pertanyaan dan waktunya juga kayaknya masih cukup. Masih cukup ya. Saya khawatir Ya, ngomong kebanyakan. nggak Pak. It's okay. Pertanyaan kedua nih Pak. Can you share any coach or mentors or role models who have influenced you? Saya ngomong apa adanya kok. Waktu saya pertama kali belajar coaching itu kan divine intervention. Jadi saya tuh enggak punya plan nanti waktu itu saya usia 48 lah. Usia 48 saya mau belajar coaching enggak. Karena saya melihat ada satu role model gitu enggak. Saya enggak tahu coaching juga waktu itu. Jadi teman-teman yang baru tahu coaching sekarang enggak apa-apa yang saya bilang lagi berkembang ini. Baru 10-an tahun, 10 tahunan. Jadi di awal saya enggak punya role model, mentor, coach. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, tentu saya belajar banyak di coaching school di beberapa negara itu pada guru-gurunya. Ada yang akhirnya saya nggak menjadikan dia role model, ada yang saya jadikan role model. Tapi tentu dengan satu, nah ini yang saya mau bilang, coach itu juga sangat unik. Hmm. Setiap kita punya karakter, punya style masing-masing. Mhm. Nggak masalah, justru itu kelebihan kita. Yang penting kompetensinya sudah tertata dan terdemonstrasikan baku sesuai ICF. Ada yang stylenya rada ceplas-ceplos kayak saya, ada yang lebih soft dan seterusnya. Tapi kompetensinya bisa sudah terjaga. Jadi silakan kalau Anda di awal punya role model ya silakan. Saya dulu nggak punya. Tapi dalam perjalanan saya punya salah satu yang saya bisa ngomong adalah mentor saya waktu mau ngambil MCC itu orang US. Wah dia memang saya kasih satu kata kunci. Seorang coach yang hebat itu bukan hanya doing-nya yang hebat, tapi being-nya. Jadi dia benar-benar being as a coach, living the coach gitu, the coach mindset, coach style. Oke, Pak. Itu Being as a coach. Oke. Oke, Bapak. Thank ya you. itu masih ada lagi ya. Ya, ada satu lagi nih, Bapak. Menurut Bapak, bagaimanakah pengaruh teknologi dalam dunia coaching? Ini lagi rame banget ini AI coaching. AI, ya betul, Pak. Saya mau ngomong saya belum pernah nyoba, tapi ada satu teman sekarang udah PCC, orangnya kreatif banget dan termasuk iseng lah. Dia Hmm.
Dia nyoba pakai ChatGPT atau apa saya nggak tahu. Dia coba coaching dengan AI, dia bilang, udah Pak, nggak tak terusin, pusing aku katanya. Dia jawabnya nggak pas. Cuman saya berusaha netral di sini. Ada, saya ngikutin berapa seminar lah, berapa sesi tentang AI in coaching gitu ya. Ada yang menurut saya cukup cukup balance pandangannya. Dia bilang AI mungkin akan mengambil alih sebagian profesi coaching. Itu yang ini menurut hemat saya. Kalau rekan-rekan punya pendapat lain silakan. Khususnya coaching yang formulaik yang by textbook. Dan ini biasanya kalau istilahnya coaching yang problem solving gitu. Tapi kalau coaching yang transforming, menurut pakar ini kayaknya tidak mudah. Tetap dibutuhkan orang. Mungkin sama kayak misalkan dokter nanti bisa digantikan robot nggak? Mhm. Ya, sekarang kenyataannya sudah mulai kan ada operasi-operasi yang dengan robot. Tapi apakah dokternya akan extinct, akan hilang? Rasanya ya mungkin enggak. Tapi memang hal-hal yang mekanik, yang formulaik bisa digantikan. Makanya justru dari awal pun saya berusaha diri saya dan murid-murid yang belajar, jadilah coach yang transforming the person of the client, bukan sekedar solving the problem of the client. Itu. Itu mungkin jawaban saya. Semoga kalau ada pendapat lain ya boleh. Cuman nanti tak tanyain teman saya itu dia capek, nggak nyambung nanti dia. Baik, thank you so much ya Bapak. Silakan. Ada lagi Coaching yang di transforming Indonesia. the person, gitu ya Pak. Lebih lebih Iya, kepada itu transforming the person. ya dan itu nggak mudah karena butuh trust, butuh Mhm. dancing in the moment, butuh bisa Mhm. menangkap vibe-nya dan seterusnya. Itu nggak mudah kan. Mhm. Mhm. Itu, Oke, itu yang mungkin baik. saya nggak tahu kalau one day AI begitu hebatnya. Baik nih, sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan, tapi Boleh, kayaknya waktunya dari masih segi ada nggak? waktu, karena masih ada juga one more question masih boleh Ya, Pak. boleh. Oke. Yang angkat tangan nggak ada? Nggak ada yang angkat Nggak tangan. ada Pak yang angkat tangan. Jangan angkat kaki ya, angkat kaki berarti pergi. Angkat tangan aja teman-teman. Ayo, kalau mau kita diskusikan sama saya sharing-sharing sepengetahuan saya. Nah, ini satu lagi nih Pak. Saya rasa ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita. Pertanyaannya adalah, how do you stay motivated during challenging times? Menarik nih Pak. Ini jangan-jangan dari rekan yang udah belajar coaching nih. Mungkin saya mau pertajam challenging time pada saat apa? Pada saat melakukan coaching atau apa gitu? Maksudnya secara umum atau pada Hmm, saat saya melakukan coaching? Ada yang boleh nambah ini yang bertanya. Stay ini motivated during challenging time in coaching, lebih spesifik atau gimana? Supaya saya jawabannya juga lebih spesifik. mungkin karena In karena coaching. pertanyaannya ya cukup general, mungkin kita lebih spesifikkan ke coaching saja Pak. Ya, ini tadi yang saya cerita itu. Makanya habis ini kan ada testimoni yang cerita-cerita yang beneficial, yang sukses, yang mendatangkan manfaat ya. Tentu saya ngalamin itu juga, tapi saya ngalamin challenging time. Mungkin saya kembali lagi, ya bukan saya mau balik lagi sih, cuman ya kembali ke tiga tadi lah, mungkin dua sih. Niat saya memang bantu orang, dan menurut saya sudah menjalankan sesuai kaidah dan kompetensinya. Jadi kalau coaching itu tidak berjalan dengan sesuai yang saya harapkan, nah kalimat ini juga bahaya. Karena sebenarnya coaching itu hasilnya bukan coachnya yang memprediksikan atau mengharapkan. Karena di dalam coaching itu banyak hal-hal baru, kejutan-kejutan baru yang bisa muncul Hmm, dalam perjalanan bersama sama klien. Itu ya. mhm, Dan mhm, itu munculnya dari klien, bukan dari coach. Jadi challenging time-nya ini menurut saya sih lebih banyak enjoying time-nya. Karena kita menemani, terus kliennya bilang, wah iya, saya baru sadar Pak Heru.
sebenarnya saya tuh bisa ngangkat 25 kilo. Selama ini saya pikir cuma 15 kilo gitu. Nah, dia bisa breakthrough limiting belief-nya. Itu menyenangkan sekali. Tentu ada masa-masa yang kliennya tidak ketemu, stuck, bahkan ada yang berhenti. Ya sudah, saya Mhm. berusaha merefleksi diri dan menerima, dan tentu saya juga minta maaf kalau mungkin ada yang kurang pas dari saya. Gitu sih. Jadi stay motivated karena niat kita baik dan Mhm. kita melakukannya sesuai kaidah dan kompetensi yang ada. Ya udah jalanin terus aja. Kan tadi yang saya bilang tadi, kita terus menabur benih yang baik. Ya. Kadang-kadang tanahnya kita nggak tahu. One day kita akan ketemu tanah yang setengah subur lumayan. Kalau yang subur banget berbuah lebat nanti. Mhm. Ya, Itu. Yuk, kalau waktunya masih menarik ada masih sekali. boleh mau tanya jawab. Kalau enggak silakan Mbak Pepi. Moderat. Ah, Oke, ini karena masih ada sharing juga dari testimoni dari dua, dan ini ada raise hand. Oke, coba kita lihat. Mulai masih ada 7 menitan ya kalau nggak salah waktu saya. Silakan kalau masih mau Ada interaksi. ini tadi sudah ada raise hand ya. Oke, baik. Mari. Yang kepada Ibu Ana dulu ya. Oh, ini ada Bima dan Ana. Oke, Ana Ayo, dulu yang paling atas. Silahkan. Saya buka ya untuk talk. saya izin minum dulu. Ya, eh, Silakan, Buana. Kalau pada Bu boleh agak Ana singkat, untuk di saya juga. unmute. Halo, Bu Ana. Oh, halo, Bu Ana. Silakan. Oke, belum ada. Kayaknya kita langsung ke yang satu lagi, Bapak Bima. Mari, Pak Bima. Silahkan, Pak Bima, saya allow Bangga. to talk ya. Pak Bima, boleh di-unmute? Oke. Mari, Pak. Hmm, oke. Kayaknya tidak ada nih Sudah di jadinya ya. tempat. Oke, Bu Ana. Baik. Belum di Bu tempat. Ana juga tidak Ya, silakan mau unmute juga. dilanjutkan dulu. Baik, Nanti kalau gitu boleh. kita lanjutkan terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kalau memang Silakan. ada yang mau raise hand. Baik, Pak Heru, kita sudah sampai di penghujung untuk yang talk show-nya, karena nanti setelah ini akan masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu untuk sharing lagi dari teman-teman kita yang lain ya Pak. Sekali Ya, lagi terima kasih banyak untuk Bapak terima kasih untuk sharingnya sama-sama. hari ini, dan juga kepada teman Baku Daya yang sudah berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan during talk show ini. 3 hal yang bisa saya petik Pak dari sesi kita. Yang pertama adalah tadi Bapak beberapa kali mengatakannya, coaching is a life skill untuk Iya, bantu sesama, yang berarti juga elevating human potential. iya, Ini align banget dengan Baku Daya. Kemudian yang kedua, coach itu perlu memiliki hati, kompetensi, dan sertifikasi. betul. Dan yang ketiga, profesi coaching ini sedang berkembang ya Pak. Iya, betul. Baik, ini 3 hal yang terpenting banget untuk teman Baku Daya dimanapun kita berada. Semoga dari sesi talk show ini benar-benar bisa memberikan manfaat. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula ya Pak. Amin. 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 Terima kasih Pak Heru, dan selanjutnya Terima saya kembalikan kasih. kepada Mbak Reni.
Halo Mbak Reni. Halo Mbak Pepi, terima kasih. Terima Talkshow-nya kasih sangat juga. komprehensif. Yes, yes. Maka karena agenda berikutnya juga sangat menarik, saya langsung kembalikan saja ya ke Mbak Baik, Reni ya, dan saya mohon baik. pamit. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Pepi. Baik, nah sekarang teman Bakudaya, saya ingin membagikan beberapa berita baik. Yang pertama, melalui webinar ini, Bakudaya memberikan apresiasi berupa one-on-one coaching conversation dengan certified coach. Teman Bakudaya berhak mendapatkan kesempatan 1 pro bono sessions dan konfirmasi kesediaan teman-teman bisa diisi melalui confirmation forms yang linknya akan dibagikan pada chat. Ya, terima kasih. Berita baik berikutnya, malam ini kita juga dapat mendengarkan pengalaman langsung. Tadi sudah sempat disebutkan di acara talk show. Pengalaman langsung akan manfaat yang didapatkan melalui coaching dari perspektif yang berbeda, sebagai coach, sebagai klien, dan sebagai sponsor atau pihak penyelenggara program coaching. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita dua teman Bakudaya yang berbaik hati berkenan membagikan pengalaman mereka. Yang pertama, bernama lengkap Hana Puspita, biasa dipanggil Hana. Kak Hana memiliki latar belakang pendidikan psikologi dan cukup lama berkecimpung di dalam dunia konseling, baik di klinis, di education, dan kemudian lebih banyak di organisasi. Berkarir dalam human capital di perusahaan, saat ini Kak Hana bertanggung jawab atas divisi corporate organizational development di sebuah grup perusahaan. Hana juga melalui edukasi coaching di Kome Institute sekitar tahun 2021 dan mendapatkan kredensial ACC pada tahun 2022 di ICF. Tanpa berpanjang lagi nih, Kak Hana sudah bersama kita. Mari kita dengarkan pengalaman dari Kak Hana akan manfaat dari coaching. Silahkan Kak Hana. Selamat malam, Kak Reni. Selamat malam. Selamat malam, Kak Heru, Kak Pepi, dan juga teman-teman Bakudaya. Oke, baik. Saya langsung mulai nih, Kak Reni. Ya, silahkan Kak Hana. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi mendengarkan Pak Heru ya berbicara itu saya kayak diingatkan kembali ketika belajar di bawah bimbingan Pak Heru tahun 2021 dan juga kemudian saya berlanjut dengan pendidikan kemudian untuk meraih ACC itu ada mentor coaching dan sebagainya dan kemarin juga baru refreshment dengan Pak Heru. Senang sekali mendengar kembali gitu. Nah, jadi malam ini saya tuh dapat kesempatan ya dari Kak Reni, dari Kak Pepi untuk menceritakan bagaimana pengalaman menjadi menjadi coach gitu ya. Terutama manfaatnya apa belajar coaching ini kepada saya sebagai coach. Nah, mungkin ini berawal dari pada awalnya saya tuh ini ya, meskipun saya seorang konselor gitu ya, yang kemudian juga berkecimpung di HR, saya itu punya asumsi bahwa coaching itu adalah mengajari gitu ya. Jadi karena kan kayak di sepak bola dan sebagainya, memang mengajari teknik-teknik gitu ya. Dan kemudian ketika saya ada di peran baru di perusahaan saya bertanggung jawab atas suksesi dan kemudian saya cari-cari apa sih hal yang membuat proses suksesi itu bisa lancar gitu ya, bisa sukses gitu. Nah, di banyak jurnal, banyak referensi ya dan banyak praktek itu mengatakan coaching itu sangat penting gitu. Nah, kemudian saya heran ya, kenapa coaching gitu. Dan kemudian saya beruntung owner dari perusahaan saya itu juga concern gitu. Kemudian mengajak saya untuk belajar bersama di KOMI di bawah bimbingan Pak Heru. Dan dari situ saya awalnya belajar pun kurang terlalu niat untuk jadi coach ya memang. Jadi memang saya hanya cari
apa tools coaching yang bisa buat suksesi. Jadi saya sesi pertama, sesi kedua ini maaf ya Pak Heru ya, itu saya justru bertanya-tanya dari semua ini yang bisa jadi tools saya buat suksesi mana gitu ya. Jadi saya condong ke sana. Tapi setelah itu ya herannya ternyata belajar coaching ini juga mentransformasi saya gitu. Mentransformasi saya sadar bahwa coaching itu bukan sekedar alat gitu ya. Meskipun tadi Pak Heru bilang ini bukanlah obat yang terbaik di dunia dan sebagainya, tetapi saya melihat coaching ini memang berbeda gitu ya dari apa yang menjadi asumsi saya. Nah, insight utama saya ketika belajar di bawah Pak Heru itu adalah menjadi coach itu pertama-tama adalah being dulu, baru doing. Nah, jadi being itu apa? Ya, saya perlu mempraktekkan nilai-nilai coaching itu dalam pribadi saya terlebih dahulu, gitu ya. Sebelum saya mengharapkan partner saya atau klien saya itu mempraktekkan, gitu. Nah, being ini kalau tadi Pak Heru bilangnya hati ya, hati. Dan kemudian baru setelah hati itu saya dapat, gitu ya. Bukan seperti tadi hanya mencari-cari coaching sebagai sebuah tools, saya mulai berpikir, mulai berorientasi berbeda bahwa saya mau memperbaiki being saya gitu ya, supaya saya bisa jadi coach yang baik gitu. Nah, setelah hati ini saya dapat, baru saya mempelajari sungguh-sungguh kompetensinya, yaitu doing-nya tadi ya, listening dan sebagainya. Dan setelah itu saya juga mengejar sertifikasi tadi. Nah, meskipun tampaknya sederhana, hanya 8 tadi ya, hanya 8. Jadi seolah-olah mudah dan sederhana, tetapi memang di dalam coaching ini banyak paradoks yang saya alami di dalam diri saya. Justru yang sederhana dan mudah itu ternyata sulit dan kompleks ya, complicated. Waduh, pelajarinya itu pantas aja gitu ya, untuk meraih ACC saja kita tuh harus punya 100 jam praktek ya minimal. Setelah itu kalau mau naik ya naiklah itu jam terbangnya. Dan saya pikir jam terbang itu akan sempurna gitu ya. Tetapi ternyata di dalam jam terbang itu ada jatuh dan bangun. Nah, disitulah Pak Heru juga di Komi Institute ini ya memberikan motivasi. Tadi Pak Heru juga bilang bahwa setiap coach itu unik gitu. Jadi di situ saya belajar menghargai keunikan saya. Mungkin ada banyak hal yang sama dengan orang lain gitu ya, atau saya merasa ini kurang dibanding orang lain, tetapi unik ya. Jadi saya tuh hanya satu gitu ya, coach yang seperti saya hanya satu. Itu berkali-kali disampaikan ya oleh Pak Heru, sehingga ya belajar coach ini juga belajar confident gitu. Nah, apa artinya being ini bagi saya ya? Baru kemudian doing, saya tuh mencatat ada manfaat-manfaat untuk diri saya sendiri, kemudian juga ada manfaat untuk orang lain di sekitar saya gitu ya, bukan hanya klien loh, tapi juga orang-orang di dekat-dekat saya. Kenapa? Karena being tadi, bukan cuma doing gitu. Dan ketiga ya kemudian saya kembalikan ke pekerjaan saya, karena alasan pertama saya belajar coaching adalah untuk perusahaan saya tadinya ya gitu. Jadi kalau untuk diri saya sendiri sebagai coach, kesadaran diri yang mendalam itu tadi ya, keunikan saya mengenali ke nilai-nilai pribadi saya gitu ya, kembali gitu ya, semakin dalam dan surprisingly gitu ya, saya setelah belajar coaching ini menemukan panggilan saya yang baru sebetulnya, bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain ya melalui coaching ini salah satunya gitu. Dan kalau tadi Pak Heru bilang saya dulunya nggak sabar gitu ya, nah saya tadinya itu bisa dibilang kayak mesin atau robot gitu ya. Saya orangnya task oriented, saya bahkan dulu tidak berkeberatan kalau harus berkonflik dengan orang lain kalau itu adalah untuk menyelesaikan tugas gitu. Tapi setelah saya belajar coaching, saya itu lebih kalau dibilang human oriented. Jadi bukan sekedar people oriented tapi human oriented. Karena saya kemudian timbul ya banyak awareness gitu ya, bahwa output kerja kita itu adalah untuk human. Apapun yang kita buat itu adalah untuk human pada akhirnya. Nah, di situ ya saya merasa akhirnya saya menjadi lebih,
customer oriented, lebih memikirkan kebutuhan orang lain seperti apa, dan berusaha apa ya cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Dan mendengarkan gitu ya. Dan surprisingly juga gitu ya, di saat saya mulai lebih banyak mendengarkan, justru di situ saya mulai lebih banyak didengarkan. Ini evaluasi saya ya, gitu ya, di dalam peran saya sehari-hari ya, baik ya kan kita punya multi peran ya, di pekerjaan, kemudian di masyarakat kita, di pelayanan dan di keluarga dan sebagainya, gitu. Gitu, saya mulai banyak mendengarkan, maka biasanya orang lebih banyak mendengarkan tanpa disuruh, tanpa saya minta gitu ya. Nah, itu sih. Jadi akhirnya ya itu berakibat pada keterampilan komunikasi gitu. Jadi saya belajar tadi ya mendengarkan. Kalau biasanya mendengarkan ya mendengarkan gitu ya. Mendengarkan tuh apa yang terlihat, yang tampak. Saya dulu punya prinsip kalau enggak bilang ya berarti baik-baik saja gitu ya. Tapi sekarang saya karena tadi ya empati itu bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga apa yang dibalik kata-kata, ekspresi dan bahasa tubuh dan sebagainya. Itu yang diajarkan Pak Heru ya. Akhirnya lebih dapat gitu ya, lebih dapat makna dari sebuah komunikasi. Dan ini bukan hanya kepada klien gitu, bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar gitu. Nah, dulu ketika mentoring dengan Pak Heru, saya sering diberikan feedback ya di Komi ini ya. Ajukan pertanyaan yang lebih pendek, ajukan pertanyaan yang lebih jelas gitu. Nah, dari situ memaksa saya sih untuk berbicara, bertanya gitu ya dengan cara yang lebih lugas dan lebih jelas gitu. Jadi ini ya syukurnya gitu ya rekan-rekan di sekitar saya pun menyampaikan bahwa saya sekarang lebih komunikatif gitu. Nah, terus kemudian ini interaksi saya dengan orang lain juga ya. Dulu saya lebih nggak mau tahu kepada orang lain gitu ya, cuek gitu. Ini juga salah satunya adalah untuk menghindari kepo gitu, nggak mau kepo, nggak mau gosip dan sebagainya. Tapi setelah belajar coaching saya itu saya belajar untuk mengekspresikan rasa ingin tahu yang sehat tentang orang lain gitu. Karena lebih tahu saya, semakin saya banyak tahu, gitu, maka saya akan bisa menjadi partner yang lebih baik gitu untuk klien saya. Jadi dan itu sadar tidak sadar itu kemudian terbawa ya, karena tadi bukan hanya doing itu ketika di dalam sesi coaching, tetapi karena itu sudah menjadi being yang melekat, maka ketika berhubungan dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan tim, bahkan dengan atasan gitu ya, itu lebih mendasarkan pada kebutuhan mereka. Jadi kalau dulu tidak mau tahu gitu ya, kenapa ini sulit sekali ditembus dan sebagainya. Tapi sekarang saya belajar, oh sebetulnya kebutuhannya apa, dan dari situlah akhirnya sekarang saya merasakan lebih memiliki apa ya, dampak ya, lebih memiliki dampak jadinya. Nah itu karena tadi being dan baru doing gitu. Lebih percaya pada orang lain juga gitu ya, karena kalau dulu saya atau mungkin ya sampai sekarang sesekali gitu ya masih jatuh dalam jebakan untuk menolong gitu ya, karena saya tahu jalannya, saya tahu caranya, saya leading gitu ya di dalam pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, di dalam coaching ini kita diajarkan untuk trust, being trustable juga ya, trust ourselves, trust the client, dan trust the process. Itu kata-kata Pak Heru tuh. Saya copy paste di sini ya Pak Heru. Nah, jadi mempercayai orang lain gitu. Terus kemudian juga memiliki kepekaan emosional dan sebagainya, sehingga hal ini membantu saya membuat orang lain mencapai tujuan mereka
gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan sudah nggak diragukan lagi lah ya. Tadi saya sudah dapat jawabannya. Oh, kenapa coaching itu membantu suksesi? Karena di dalam coaching itu kita sebetulnya betul-betul membuka potensi yang tak terbatas dari seseorang ya. Jadi di dalam suksesi kadang kita mencari orang yang persis sama dengan orang yang digantikan gitu ya. Suksesi itu mencari pengganti gitu ya. Nah, katakanlah seorang direksi harus digantikan oleh seorang department head. Kita mencari seorang direksi yang mirip supaya dia bisa sama suksesnya dengan direksi yang terdahulu. Tapi dengan adanya coaching ini sebetulnya kita justru unleash potensial dari si suksesor ini sehingga mereka bisa betul-betul menjadi bahkan lebih baik dari orang yang digantikannya gitu. Nah, saat ini saya juga bukan cuma untuk suksesi, tapi saya juga membuat program coaching one-on-one untuk seluruh perusahaan. Tadi juga di awal Kak Reni menyampaikan ya tentang pentingnya one-on-one untuk kinerja perusahaan. Di tempat kami diterapkan gitu ya, saya menjadi salah satu coach yang membantu gitu. Kita punya program namanya VIP, Valuing Improvement and Progress. Itu adalah one-on-one yang khusus memang untuk membahas tentang kinerja. Dan juga ada program Hi atau How Are You. Dan di situ kita mengajak semua atasan untuk one-on-one dengan anak buah itu bukan hanya dalam konteks pekerjaan tetapi juga untuk betul-betul pengembangan pribadi dan profesional timnya gitu. Jadi saya berharap hati ini dimiliki oleh semua orang di perusahaan dan ini menjadi organization behavior yang baru, behavior yang saling menumbuhkan di perusahaan. Nah, demikian mungkin yang saya bisa ceritakan ya. Begitu. Jadi kesimpulannya belajar coaching itu perjalanan yang transformasional bagi saya. Dan ini bukan cuma keterampilan, tetapi ini juga penggalian diri yang terus-menerus. Terima kasih untuk kesempatannya. Wah, terima kasih sekali Kak Hana atas sharingnya. Perjalanan dan panggilan baru menjadi seorang coach. Ini salah satu bukti lagi bahwa bisa juga seorang konselor menjadi seorang coach. Saya terinspirasi sekali nih, coaching, belajar confidence. Saya ini cuma satu dan unik gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Reni. Baik. Nah, berikutnya teman baku daya ada juga sharing pengalaman dari Sweni Veronica atau bisa dipanggil Vero. Kak Vero saat ini aktif sebagai Head of Human Capital Management di BCA Life, salah satu anak usaha Bank BCA yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Sebagai Head of Human Capital Management, Kak Vero memiliki ketertarikan pada coaching dan juga mengikuti edukasi sebagai coach dengan standar ICF. Tidak hanya itu, Kak Vero sangat championing coaching, sampai menyelenggarakan program coaching di perusahaan tempat beliau berkarya. Excited sekali mendengarkan pengalaman Kak Vero. Langsung saja ya kita simak teman baku daya. Silakan Kak Vero. Oke, selamat malam semua. Thank you Kak Reni sudah diperkenalkan. Aku cerita sedikit konteksnya mungkin sebelum berpanjang lebar supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi ceritanya waktu itu kita mau bikin satu leadership program di kantor. Yang lebih berseri, jadi bukan cuma training 2-3 hari gitu. Nah, sebagai HR, saya merancang programnya jadi cukup panjang menjadi 6 bulan. Kalau teman-teman di sini ada yang HR, pasti paham teori pengembangannya yang 70-20-10 itu ya. Gitu. Nah, jadi aku memasukkan yang bagian 20% itu sebagai social learning melalui coaching. Karena saya juga muridnya Pak Heru. Jadi aku melihat ini adalah kesempatan untuk oke nih, supaya peserta target ini bisa mengalami indahnya mendapatkan new perspektif dari coaching conversations. Awalnya sebenarnya agak deg-degan ya, karena aku tahu aku into coaching, tapi masih deg-degan, aduh ini nanti orang-orang menerima dengan baik apa enggak.
Aku ada kekhawatiran bagaimana the board akan menerima ini, bagaimana the peers akan melihat ini, karena jadi pesertanya itu board and peers, the BOD and my peers. Ada kekhawatiran bahwa mereka nanti melihat ini sebagai ini Vero mau mata-matain kita nih, misalnya gitu ya, atau mereka nanti nggak terbuka sehingga conversation-nya menjadi kurang bermakna gitu. Yet again, percaya bahwa coaching conversations itu punya power untuk mengubahkan seseorang. Aku memberanikan diri untuk mempromosikan ini kepada board pada saat itu untuk memasukkan coaching dalam program kita. Board juga memahami bahwa, kalau aku bilang mungkin pada saat itu memahami tapi belum pernah benar-benar menikmati sebuah coaching conversations. Untungnya boardnya setuju dan akhirnya semua mendapatkan coach. Kalau aku bilang pada saat awal itu, jadi aku bikin satu sesi edukasi dulu ya untuk teman-teman memahami seperti yang tadi Pak Heru ceritakan, cuman mungkin lebih yang bahasa awam, lebih untuk kalau tadi Pak Heru mungkin sharingnya untuk teman-teman berpartisipasi sebagai coach suatu saat nanti. Saya lebih banyak sharing pada saat itu untuk teman-teman sebagai peserta untuk memahami coaching itu apa supaya punya pemahaman yang baik. Amazingly sebenarnya mereka cukup terbuka, cukup curious, dan banyak pertanyaan gitu. Jadi di proses itu mereka mendapatkan klarifikasi tentang apa itu coaching menurut ICF, dan saya waktu itu memberikan kesempatan untuk mereka boleh memilih dari list of coaches yang engage dengan kami gitu. Jadi mereka punya sense of authority. Nah, prosesnya interesting ya. Dengan quote unquote mungkin kalau kita sebagai orang awam memilih coach, mungkin antara tahu dan tidak tahu, ini sebenarnya bedanya apa coach yang ini dengan coach yang itu. Ya, again aku izinkan saja dinamika itu terjadi, dan pada saat ketika mereka mulai melakukan coaching conversations, saya banyak menerima positive feedback. Jadi saya memang bikin untuk setiap kali sesi itu ada link untuk mereka bisa memberikan feedback. Jadi aku bisa pantau dari jauh how they feel about the sessions. Jadi baik dari sesi, baik dari link feedback itu maupun dari komunikasi hari-hari, aku bisa melihat mereka sangat senang. Jadi aku memang purposely pasti akan bertanya ya kalau dalam kesempatan interaksi, udah coaching belum gitu, how do you think about the coach, apa segala macam. Jadi aku bisa melihat mata mereka bersinar-sinar gitu. Dan interestingnya orang-orang yang butuh coaching itu nggak cuman, kan itu jadi kalau peersku adalah level division head ya, nggak cuma level division head. Memang betul kalau tadi dibilang pada saat perkenalan tentang Pak Heru oleh Kak Pepi kan disebut ya kliennya ada level direksi apa segala macam. Jadi saya juga melihat dan menyaksikan bahwa para directors di tempatku juga menikmati gitu. Mereka saling bercerita dan mereka saling menceritakannya juga gitu ke saya bahwa seru ya coaching conversations ini gitu. Tadi Pak Heru juga bilang tidak semua coaching conversations itu berhasil. Jadi aku juga mungkin bisa cerita bahwa ada satu coaching conversations atau coaching engagement yang memang pada akhirnya teman saya come to me, kayaknya aku kurang dapet nih chemistry-nya. Jadi that is a real situation yang memang beneran terjadi. Namun sisi baiknya tuh gini, kalau dari sisi penyelenggara kan ya, saya share-nya dari sisi penyelenggara, what is the benefit yang aku lihat.
temanku yang satu ini mungkin sebelumnya aku bisa bilang kalau dari sisi HR ngelihatnya adalah engagement-nya biasa aja gitu. The fact bahwa dia come to me untuk share, you know what, orang-orang tuh pada seru banget kan ya coaching conversations-nya. Kok gue enggak ya? Gue kayaknya mau tuker deh. Kayaknya ini deh. Buat aku melihatnya adalah proses keberhasilan ini tuh menular dan membuat temanku ini juga kepengen mendapatkan the beauty dari coaching conversations gitu. Jadi dari sisi penyelenggara saya melihat all the participants, all level dengan berbagai macam karakter, kan ada yang karakter kalau pakai istilah DISC, ada yang D, ada yang I, ada yang S, ada yang C, semua mendapatkan benefit. Dan saya melihat kalau dari sisi sebagai HR juga engagement di antara teman-teman menjadi sangat jauh lebih baik. Mereka bisa ada di safe zone, bisa lebih open and honest. Karena kan tadi aku bilang kita masih dalam proses training 6 bulan ya. Jadi from time to time kita ketemu, banyak interaksi, banyak sharing. Bisa terlihat bahwa everybody 100% commit gitu. Jadi kalau ditanya apa my testimony sebagai penyelenggara dari sebuah proses program coaching, aku bisa bilang bahwa ini sih sangat menguntungkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang memang HR atau pimpinan tinggi di perusahaan, aku sangat menyarankan sih supaya bisa diselenggarakan, disupport dari sisi perusahaan. Karena mungkin belum banyak orang yang mengenal ya coaching itu apa. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih memang kita ini mensosialisasikan gitu. Kalau aku boleh tambahin lagi, actually siang ini tadi aku have a lunch with one of the participants gitu ya. Jadi aku tanya, how is it? Ya, dia menceritakan lah betapa dia sama coachnya itu berinteraksi dan dia bilang gini, lu tahu kan, gue tuh orangnya tertutup. Nggak menyangka loh, di perusahaan ini gue jadi bisa terbuka. Lu tahu kan, jadi before program ini berjalan, karena aku juga muridnya Pak Heru, dia adalah salah satu yang jadi klienku lah ya, gitu. Jadi waktu itu juga dia juga udah bilang gitu, nggak nyangka ya, kok gue bisa cerita kayak gini. Maksudnya itu the coaching conversations. Dan berarti gak cuma sama aku, karena sama coach yang berikutnya pun dia mengatakan hal yang sama gitu. Things that he never share to anyone. That is the power of coaching conversations ya. Aku rasa the power of the questions yang kita tanya, kan the power of trust yang kita berikan sehingga orang itu merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ini dinamika perusahaan. Temanku itu memang memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi dia bilang juga, gue udah bilang nih sama coach gue. Dan yang menariknya adalah terlepas bahwa dia mau mengundurkan diri, dia sebenarnya berminat untuk meneruskan coaching conversations engagement-nya itu. So, aku melihat mengulang kembali yang sudah aku katakan bahwa ya setiap individu mendapatkan pengalamannya masing-masing in a positive way, dan dari sisi penyelenggara tentu sangat diuntungkan karena ketika everybody punya a new perspective yang lebih positif, pasti hasilnya ke perusahaan, pasti mereka lebih engage gitu kan ke perusahaan, dan ujung-ujungnya kalau dari sisi perusahaan berarti kan lebih produktif untuk perusahaan juga. Mungkin itu dulu Kak Reni. Kalau ada pertanyaan, monggo mungkin aku bisa share lebih banyak lagi.
Tapi Wah, sementara aku terima kasih begini. sekali Kak Vero. Ya, terima kasih sekali atas pengalaman yang menginspirasi. Mengingat waktu, mungkin kalau ada pertanyaan, teman Bakudaya boleh kirimkan di form yang sebelumnya kita akan sampaikan. Nanti mungkin kita bisa informasikan di sosial media kita. Kak Vero, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi, terutama untuk yang saat ini berada di organisasi. Referensi yang baik bagaimana menyelenggarakan program coaching di organisasi masing-masing. Sebagai media mulai dapat buy-in dari board hingga gimana caranya dapat engagement dan ownership dari employee sebagai klien. Thank you, really appreciate. Sama-sama, thank you Mbak Reni. Baik, nah teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. Gak kerasa ya, di mana kita sudah menyimak diskusi moderator dan keynote speaker yang luar biasa, juga tanya jawab yang insightful. Kita juga sudah mendengarkan 2 pengalaman inspiratif tentang coaching secara langsung dari Kak Hana dan Kak Vero. Sekali lagi saya sampaikan 3 hal berikut. Kesempatan berharga one-on-one coaching conversation bersama para certified coach. Teman Bakudaya berhak mendapatkan 1 sesi pro bono. Jadi nanti silahkan konfirmasi kesediaan diisi melalui confirmation form yang ada di chat. Kemudian yang kedua, rekaman webinar malam ini dapat diakses di kanal YouTube Bakudaya. Dan yang ketiga, webinar berikutnya di bulan Februari juga dengan topik yang sangat menarik. Untuk info lebih detail, teman Bakudaya bisa pantau di media sosial Bakudaya, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Spoiler nih, Bakudaya juga akan ada live Instagram minggu depan. Oke, teman Bakudaya, sampailah kita di penghujung webinar Elevating Human Potential Through Coaching yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya dan tim Bakudaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heru selaku keynote speaker, Mbak Pepi selaku moderator, atas waktu serta inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan ini. Kak Hana dan juga Kak Vero atas testimoni yang diberikan, serta tentunya apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya dimanapun berada yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan sampai jumpa di webinar berikutnya.